Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Dianisa Latifah dari kelas B dengan NIM 200006060. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi normal atau peubah acak kontinu X berdistribusi normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat mempunyai distribusi peluang F X mu sigma kuadrat sama dengan 1 per sigma akar 2pi E pangkat min setengah X min mu per sigma dikuadratkan, di mana X-nya lebih besar min tak hingga lebih kecil dari tak hingga. Buktikan bahwa EX sama dengan mu dan var X sama dengan sigma kuadrat. EX sama dengan mu sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga X per sigma akar 2pi E pangkat min setengah X min mu per sigma dikuadratkan dx. Nah, karena ini konstanta, maka 1 per sigma akar 2pi ini dikeluarkan. Integral min tak hingga sampai tak hingga X E pangkat min setengah X min mu per sigma dikuadratkan dx. Nah, nih. Ingat, Z sama dengan X min mu per sigma. Jadi, Z kali sigma itu X min mu. Jadi, X sama dengan 2 kali sigma plus mu. Nah, ini dx per dz sama dengan sigma. Dx sama dengan sigma dz. Nah, kita kan sudah memperoleh X sama dengan ini. Dan dx sama dengan sigma dz. Jadi, nanti dimasukkan di sini. Ini 1 per sigma akar 2pi integral min tak hingga sampai tak hingga. Ini X kan, dimasukkan X tadi. Z sigma tambah mu kali E pangkat min setengah. Ini tadi kan Z, berarti Z kuadrat, dx-nya sigma dz. Nah, jadi 1 per akar 2pi integral min tak hingga sampai tak hingga Z sigma E min pangkat min setengah Z kuadrat dz tambah mu integral min tak hingga sampai tak hingga E pangkat setengah Z kuadrat dz. Nih, apabila fungsi genap memenuhi f, z sama dengan fz. Nah, kalau fungsi ganjil itu memenuhi f min z sama dengan min fz. Nih, teorema simetri. Teorema simetri, jika fx fungsi genap, maka integral min tak hingga sampai tak hingga fx sama dengan 2 integral 0 sampai tak hingga fx. Jika fx fungsi ganjil, maka integral min tak hingga sampai tak hingga fx-nya 0. Terus, kita udah didapat nih catatannya ya. Jadi, sigma per akar 2pi integral min tak hingga sampai tak hingga Z E pangkat min setengah Z kuadrat dz plus akar 2 mu per akar 2pi akar 2 integral min tak hingga sampai tak hingga E pangkat min setengah Z kuadrat dz. Yang ini yang dari integral sampai dz yang awal ini
termasuk fungsi ganjil. Sedangkan yang ini integral sampai dz yang di belakang ini termasuk fungsi genap. Maka karena ini fungsi ganjil, maka integral fx-nya itu sama dengan 0. Sedangkan yang fungsi genap itu ditambah angka 2. Jadi 0 tambah mu per akar 2pi 2 integral 0 sampai tak hingga E pangkat min setengah Z kuadrat dz. 0 tambah akar 2 mu per 2pi akar 2. Nah, ini kenapa diakar? Karena kalau akar kali akar ketemunya 2. Jadi, akar 2 integral 0 sampai tak hingga E pangkat min setengah Z kuadrat dz. 0 tambah akar 2 mu per akar 2 pi 2 pangkat setengah. Nah, ini kan akar 2 itu kan sama dengan 2 pangkat setengah. Jadi, ditulis 2 pangkat setengah. Integral 0 sampai tak hingga Z pangkat 2 kali setengah kali min 1. Kenapa kok seperti ini? Karena nanti sama aja, karena ini hasilnya Z pangkat 0, 1 tidak pengaruh ya. E pangkat min setengah Z kuadrat dz. 0 tambah 2 akar 2 mu per akar 2 pi 2 pangkat min setengah integral 0 sampai tak hingga Z pangkat 0 E pangkat min setengah Z kuadrat dz. Bahwa kita sudah ketahui, sudah dibuktikan bahwa 2 pangkat setengah integral 0 sampai mu Z pangkat 0 E pangkat min setengah Z kuadrat dz itu adalah gamma setengah. Jadi 0 tambah akar 2 mu per akar 2 pi gamma setengah. Nah, gamma setengah itu sama dengan akar pi. Sehingga ini 0 tambah akar 2 mu per akar 2 pi kali akar pi. Nah, ini coret-coret jadi tinggal 0 tambah mu sama dengan mu. Jadi EX sama dengan mu. Terbukti. Selanjutnya EX kuadrat atau sigma kuadrat. Integral min tak hingga sampai tak hingga EX kuadrat per sigma akar 2pi E pangkat min setengah X min mu per sigma dikuadratkan dx. Nah, karena ini konstanta, jadi 1 per sigma akar 2pi-nya dikeluarkan, jadi integral min tak hingga sampai tak hingga X kuadrat E min 1 per 2 E pangkat setengah X min mu per X min mu per sigma kuadrat dx. Nah, dari di atas tadi kan kita ketahui bahwa X tadi kan Z sigma plus mu dan Z-nya itu X min mu per sigma. Jadi kita ganti juga di sini. Jadi diperoleh 1 per sigma akar 2pi integral min tak hingga sampai tak hingga Z X-nya diganti Z sigma tambah mu dikuadratkan E pangkat min setengah Z kuadrat mu sigma dz. Nah, ini sigmanya dicoret. Selanjutnya 1 per
kan ini tinggal 1 per akar 2 pi. Jadi integral min tak hingga sampai tak hingga z kuadrat sigma kuadrat E pangkat min setengah z kuadrat dz tambah 2 sigma mu integral min tak hingga sampai tak hingga z E pangkat min setengah z kuadrat dz plus mu kuadrat integral min tak hingga sampai tak hingga E pangkat min setengah z kuadrat dz. Nah, ini yang ada di dalam kurung ini dikalikan. Jadi diperoleh sigma kuadrat per akar 2pi integral min tak hingga sampai tak hingga z kuadrat E pangkat min setengah z kuadrat dz tambah 2 sigma mu per akar 2pi integral min tak hingga sampai tak hingga z E pangkat min setengah z kuadrat dz tambah mu kuadrat per akar 2pi 2 integral 0 sampai tak hingga E min setengah z kuadrat dz. Nah, yang ini tuh fungsi genap. Fungsi genap. Jadi di sini ditambah 2 fx-nya. Terus 2 akar 2 sigma kuadrat per akar 2pi 1 per akar 2 integral 0 sampai tak hingga z kuadrat E pangkat min setengah z kuadrat dz plus 2 sigma mu per akar 2pi integral min tak hingga sampai tak hingga z E pangkat min setengah z kuadrat dz tambah mu kuadrat akar 2 per akar 2pi akar 2 integral 0 sampai tak hingga E pangkat min setengah z kuadrat dz. Nah, ini kan nanti kalau kali akar kan bisa dicoret jadi tidak masalah. Akar kali akar kan ini hasilnya 2 jadi tidak masalah kalau di sini ditambah akar 2. Oke, selanjutnya nah ini 2 sigma kuadrat per sigma ini dicoret coret. Nah, yang ini tuh sigma 3/2 tambah 0. Nah, yang ini tuh fungsi ganjil. Jadi 0 fungsi ganjil. Yang ini tadi kan fungsi genap. Ini fungsi ganjil. Nah, kan fungsi ganjil tadi integral min tak hingga sampai tak hingga fx sama dengan 0. Jadi ini 0. Tambah mu kuadrat akar 2 per akar 2pi kali pi. Nah, yang ini itu gamma setengah. Kan gamma setengah akar pi. Jadi ini coret ini. Jadi 2 sigma kuadrat per akar pi 3/2. Gamma 3/2 itu bisa dijadikan setengah gamma setengah. Tambah tadi kan tinggal mu. Jadi 2 sigma kuadrat per akar pi setengah kalikan gamma setengah akar pi. Ini akar pi tambah mu kuadrat. Coret, ini coret. Jadi tinggal
sigma kuadrat plus mu kuadrat. Nah, jadi var X itu EX kuadrat, EX dikurangi EX dikuadratkan. EX kuadrat diperoleh ini kan sigma kuadrat plus mu kuadrat. Nah, EX tadi kan diperoleh mu. Jadi ini kan dikuadratkan. Ini kan habis jadi sama dengan sigma kuadrat. Jadi var X sama dengan sigma kuadrat. Terbukti ya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.